Hai Telkomers, ketemu lagi dengan Dila. Di video ini, Dila ingin menjelaskan apa sih sebenarnya feasibility study? Sebuah tempat wisata di kota Bandung ingin membuat inovasi baru guna menarik pengunjung baru. Mereka telah membuat bisnis plan yang sekiranya dibutuhkan dalam menjalankan ide bisnis tersebut. Sebelum mereka grand launching, mereka menginspeksi ide bisnis tersebut. Apakah segala aspek telah mendukung atau perlu diperbaiki menjelang grand launching? Inspeksi ini disebut sebagai studi kelayakan atau feasibility study. Dalam dunia bisnis, feasibility study dilakukan oleh segala sektor bisnis. Selain sebagai ajang evaluasi sebelum menjalankan bisnis, feasibility study membantu perusahaan dalam mencapai bisnis objektif mereka. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, feasibility study dapat digunakan untuk menguji kelayakan ide bisnis yang telah digagas. Melalui tahapan feasibility study, Anda dapat menguji apakah ide bisnis yang Anda gagas dapat diimplementasikan dan bersifat profitable bagi pihak lain, seperti halnya masyarakat, partner bisnis, dan investor atau kreditor. Dengan dilakukannya tahapan feasibility study pada ide bisnis yang digagas, Anda dapat dengan mudah merencanakan alokasi sumber daya usaha seperti uang, waktu, dan tenaga. Selain itu, dengan diadakannya feasibility study pada bisnis yang digagas, dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk menghindari resiko kerugian. Dan yang terakhir, dengan diadakannya studi kelayakan dapat mengidentifikasi isu kritis dan sumber daya kritis dalam ide bisnis yang ingin digagas. Meskipun demikian, pemberlakuan tahapan feasibility study pada ide bisnis Anda harus memerlukan seseorang yang terampil secara teknis, sehingga tidak sembarang orang mampu untuk melakukannya. Dan yang terakhir, pemberlakuan feasibility study pada ide bisnis Anda memerlukan seorang expert di bidangnya untuk memperoleh informasi, misalnya konsultan dan tenaga ahli. Setelah Anda memahami pentingnya melakukan feasibility study pada usaha yang akan dijalankan, Anda perlu mengikuti 5 langkah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data dan informasi secara kualitatif dan kuantitatif dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Melakukan pengolahan data secara benar dan akurat. 3. Analisis data untuk menentukan kriteria kelayakan suatu ide bisnis. 4. Mengambil keputusan dari hasil analisis. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, karena studi kelayakan akan menjadi dasar pengambilan keputusan tentang kelangsungan hidup atau profitabilitas suatu usaha, maka informasi yang terkandung di dalamnya harus memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Accurate information. 2. Reliable information. 3. Timely information. Ketika menguji kelayakan bisnis yang akan dijalankan, terdapat 4 aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti aspek pasar, keuangan, organisasi, dan aspek operasional. Yang pertama, aspek pasar, yang menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, pangsa pasar atau market share yang dapat dicapai, dan menganalisis strategi pemasaran. Yang kedua, aspek keuangan, yang menganalisis besarnya biaya investasi, modal kerja, tingkat pengembalian investasi, sumber investasi, dan pembiayaan bisnis. Yang ketiga, aspek organisasi, yang menganalisis peran SDM dan manajemen. Dan yang terakhir, aspek operasional, yang menganalisis penentuan posisi bisnis di masyarakat dan kendala proses produksi. Misalnya, jika informasi yang didapatkan memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi dengan biaya pengeluaran yang sedikit, tetapi memakan waktu yang lama, maka informasi tersebut tidak efektif dan efisien, di mana waktu adalah elemen yang tidak bisa diulang kembali.
Selain itu, ketika sedang melakukan riset bisnis, Anda perlu menyeimbangkan biaya, keakuratan, keandalan, dan waktu untuk membuktikan keabsahan informasi yang telah dikumpulkan. Selain itu, keseimbangan empat elemen tersebut dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi informasi yang didapatkan. Jadi, ketidakseimbangan di antara empat elemen tersebut akan merusak informasi yang akan berguna dalam penilaian kelayakan bisnis yang akan dijalankan. Terima kasih Telkomers telah menyaksikan sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Hatur nuhun.